Hilang nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok metode MODI mata kuliah TRO akan menjelaskan tentang apa itu metode MODI dan penjelasan tentang studi kasusnya. Yang beranggotakan Taqiyuddin, Erik Saputra, Mustafid, Bagus Muhammad Muhyi, dan Muhammad C.K. Bahtera. Pembahasan pertama, apa itu metode MODI? Metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuannya untuk menentukan distribusi barang yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Studi kasus dalam metode MODI. Di sini ada data metrik biaya pabrik minuman PT Maju Terus dari sumber menuju ke gudang. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan masalah transportasi dengan metode MODI. Berikut data metrik biaya pabrik minuman PT Maju Terus dari sumber menuju gudang. Perhatikan pertanyaannya. Agar biaya transportasi menjadi minimum, selesaikanlah soal berikut dengan menggunakan metode langkah awal, menggunakan metode NWC. Baiklah, sebelum diaplikasikan ke dalam metode MODI, dibuat solusi awal terlebih dahulu menentukan biaya transportasi dengan metode NWC. Agar mengetahui unit distribusi masing-masing kolom dan baris, lihat angka unit yang berwarna merah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad C.K. Bahtera. Untuk menentukan nilai baris dan kolom pada MODI, perhatikan matrik yang terisi jumlah unit berwarna merah terlihat matrik XA nilainya 60, YA 10, YB 30, YC 50, ZC 50. Selanjutnya menentukan nilai baris. Masing-masing baris pertama pada matrik selalu bernilai 0, yaitu terlihat di X ialah selalu berangkat. Kemudian untuk mencari kolom ABC dan baris YC menggunakan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Untuk matrik XA kita masukkan rumus berikut. RI ditambahkan KA sama dengan C1A. R1 nya berapa? R1 yang kita ketahui adalah 0, kemudian ditambah KA. KA yang diketahui udah ada belum? Ternyata belum. KA belum diketahui sama dengan C1A. C1A itu maksudnya apa? C1A ialah sel biaya per unitnya, yaitu 5. Lihat tanda panah masing-masing di gambar. Kemudian kita masukkan 0 tambah KA sama dengan 5. KA sama dengan 5 dikurangi 0, artinya 0 pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi minus 5 dikurang 0 sama dengan 5. Setelah 5 kita ketahui, kita masukkan angka 5 tersebut ke dalam kolom KA. Lihat tanda panah. Kemudian kita mencari matriks YA, yaitu rumusnya R2 ditambah KA sama dengan C2. R2 belum diketahui, KA telah diketahui, yaitu 5 C2A sama dengan 6. Terlihat YA nilai selnya ialah 6. Kemudian kita masukkan rumus seperti tadi. R2 sama dengan 6 dikurangi 5, pindah ruas menjadi 5, minus yaitu 6 dikurang 5 sama dengan 1 yang warna hijau. Selanjutnya 1 kita masukkan ke kolom Y, tanda panah. Lihat selanjutnya mencari matriks YB, yaitu R2 ditambah KB sama dengan C2. BR2 telah diketahui sudah,
yaitu 1 yang berwarna hijau, ditambah KB. KB belum diketahui sama dengan CB, C2B. C2 selalu diketahui, yaitu nilai sel 8. Bagaimana selanjutnya KB? KB sama dengan 8 dikurangi 1. 1 pindah ruas menjadi minus, jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 7. YB sudah kita ketahui. Sekarang kita masukkan YB menjadi 7. Lihat garis panah kemudian mencari matriks YC. R2 ditambah KC sama dengan C2C. R2 telah diketahui, yaitu 1 yang berwarna hijau, ditambah KC belum diketahui sama dengan 2. KC dengan 2 dikurang 1, KC sama dengan 1. Selanjutnya KC sudah kita masukkan, sudah kita ketahui, lalu kita masukkan ke kolom KC. Perhatikan tanda panahnya. Karena sudah semua hampir diketahui, jadi untuk ZC tinggal kita masukkan nilainya saja. Hanya R3 saja yang belum diketahui. Jadi ZC sama dengan R3 ditambah KC sama dengan C3C. R3 sudah diketahui, masih belum diketahui. R3 ditambah KC sama dengan 1 sama dengan 7. R3 sama dengan 7 dikurangi 1, yaitu 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh TQD. Dikurangi K. Menentukan ini, perbaikan rumus C dikurangi R dikurangi K dengan menggunakan matriks yang tidak ada unit atau kosong, yaitu perhatikan yang simbol X berwarna biru untuk matriks pertama yaitu XB. Lihat matriks pertama yaitu XB, yang kedua XC, yang ketiga JA, yang keempat JB. Kita masukkan C pada kolom XB, yaitu 3 dari mana 3, kolom selnya bernilai 3. Kemudian R nya bernilai 0. Lihat R1 sama dengan 0, kemudian K nya dikurangi 7. 7 dari mana? Dari KB. Lihat di atas KB sama dengan 7. 7 berwarna ungu, begitupun seterusnya sampai dengan XC, JA, dan ZB. Lihat hasilnya menjadi min 4, 3, min 8, min 8. Dari hasil rumus perbaikan indeks terlihat khasnya angka terkecil atau negatif terbesar menjadi acuan di sini. Angka terkecil yaitu min 8 atau negatif terbesar. Karena ada dua, kita pilih salah satu di sini. Saya memilih baris JA, yaitu kolom matriks ZA. Langkah selanjutnya mencari nilai baru dengan metode sama seperti stepping stone yang telah kita pelajari. Baris ZA yaitu lihat kolom matriks ZA, mulai melompat ke kolom YA. Setelah itu pindah ke kolom YC. Setelah itu pindah ke kolom CZ atau ZC dan kembali lagi ke ZA. Kemudian setelah kita membuat jalur lompatan, kita perbaiki dengan rumus plus minus plus minus plus minus plus dan seterusnya, yang mulai dengan plus dan berakhir dengan minus, yang diambil dari angka unit yang terdekat dengan matriks ZA, yaitu angka 10 yang berwarna ungu. Lihat kolom ZA berdekatan dengan 10 dan sebelumnya yaitu 50 yang berwarna hijau. Kita ambil angka terkecil yaitu 10. Jadi angka-angka tersebut kita plus minus 10. Oke. Setelah diketahui, kita rubah JA yang tadinya kosong menjadi 10. Kemudian YA tadinya 10 menjadi tidak ada atau 0. Kemudian YC yang tadinya 50 menjadi 60. Dan ZC yang tadi 50 menjadi 40 karena dikurangi 10. Setelah kita merubah nilai angka unit dan matriks kosong, rubah sampai di sini. Metode modi belum selesai karena pencarian nilai indeks sebelumnya masih ada nilai negatif yaitu minus 8. Jika tidak ada nilai negatif maka sudah selesai metode modi ini karena belum
masih ada nilai negatif. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita rubah. Perhatikan, karena tadi matriks telah berubah. Lihat sekarang matriks kosong menjadi XB, XC, YA, JB, dan matriks yang berisi ialah XA 60, YB 30, YC 60, JA 10, dan JC sama dengan 40. Selanjutnya mengulang mencari nilai baris dan kolom. Pada langkah awal yang telah dijelaskan, di sini telah saya perlihatkan dan Anda tidak tinggal menghitung sendiri setelah memperhatikan langkah yang telah saya jelaskan. Selanjutnya mencari nilai angka terkecil atau negatif terbesar, yaitu min 12. Kemudian kita sama seperti tadi, min 12 terletak di mana? Terletak di XB. Oke, kita mulai lompat-lompat seperti metode stepping stone. Kemudian kita cari lagi karena masih negatif. Kita rubah lagi matriksnya. Pada langkah ini kita buat mati kembali dengan memperhatikan kolom unit yang telah terisi dengan jumlah unit karena masih minus. Kita telah berubah dan matriksnya pun telah berubah menjadi XA 30, XB 30, YC 90, JA 40, dan JC 10. Berikutnya kita masukkan lagi rumus yang seperti tadi, R ditambah K sama dengan C. Karena saya sudah menjelaskan, tidak usah saya jelaskan kembali langkah yang seperti ini. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Mustafid. Kemudian kita cari di sini ada angka terkecil atau negatif terbesar, yaitu min 5. Min 5 diperhatikan di matriks XJ. Kemudian kita maju ke langkah seperti stepping stone, dimulai dari kolom XC, lompat ke mana? Lompat ke ZC, lompat lagi ke mana? Lompat ke ZA, lompat lagi ke XA, dan kembali lagi ke XC. Sama seperti tadi, kita pilih kolom terdekatnya, yaitu angka 10 dan angka 30. 10 berwarna ungu berdekatan dengan XC. 30 berwarna hijau berdekatan dengan XC. Kita pilih yang terkecil, yaitu angka 10. Selanjutnya, ayo kita plus minus 10. Setelah itu hasilnya menjadi. Nah, di sini terlihat sudah berubah angkanya. Yang tadi 30 menjadi 30, yang tadinya tidak ada menjadi 10, yang tadinya 10 menjadi 0. Oke, kita lanjut lagi. Kita perbaiki lagi dengan rumus indeks C dikurangi R dikurangi K untuk menentukan apakah masih ada minus atau tidak. Kita lihat di sini. Hasilnya ya ternyata sudah tidak ada yang minus, yaitu matriks YA sama dengan 3, YB 8, ZB 4, ZC 0. Oke, di sini karena sudah tidak ada minus, berarti langkah metode modi telah selesai. Sekarang kita tinggal menghitung jumlah biaya dengan metrik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Tubagus Muhammad Muhi. Selanjutnya menghitung jumlah biaya dengan matriks. Matriks yang tersisa, perhatikan matriks XA kali 5 kali 5 artinya biaya per unit 20. Jumlah unitnya 20 kali 5 sama dengan 100 XB. Jumlah unit 30, harganya 3 per unitnya dikali 30 dikali 3 sama dengan 90 sampai dengan seterusnya sampai di ZA. Jadi total biaya transportasi dengan metode modi dengan contoh kasus yang telah saya uraikan bagi
bagian pertama yaitu senilai 560, tergantung di sini soalnya apakah kolom selnya itu berbentuk rupiah atau dolar. Kalau misalkan berbentuk dolar, tinggal kita kalikan dengan harga dolar. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.